Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Wahid. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video dokumentasi kegiatan KKN siklus yang ketiga. Setelah pada video sebelumnya, saya membahas mengenai kegiatan KKN siklus pertama dan kedua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Ridwan Wahid Sawaludin. Saya adalah mahasiswa program studi bimbingan dan konseling di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, Bandung. NIM saya 180152. Saya berasal dari kelas B2 non-reguler angkatan tahun 2018. Kebetulan, dosen pembimbing lapangan saya pada kegiatan KKN ini adalah Bapak Wahyu Setiawan MPD. Pada kegiatan siklus ketiga ini, fokus utamanya adalah kegiatan kewirausahaan di tengah masyarakat pada masa pandemi COVID-19, di mana pada kegiatan ini saya akan mewawancarai 2 orang pelaku UMKM dan mencoba untuk berpartisipasi terhadap kegiatan usahanya. Selain dalam rangka memenuhi tugas pada siklus ketiga, kegiatan ini juga sebagai wujud pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, salah satunya kepada pelaku UMKM. Langsung saja, berikut wawancara yang saya lakukan bersama pelaku UMKM pertama. Diperkenalkan dulu identitasnya Teh Sophie. Oh iya, perkenalkan, nama saya Sophia Soliha. Di sini saya sebagai wirausaha. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pendapat Teteh sebagai pedagang, sebagai wirausaha terhadap pandemi COVID-19 ini? Sebenarnya dampak ini sangat negatif terhadap ya, karena saya selaku pedagang merasa sangat dirugikan. Ya, seperti itu. Saya ke pertanyaan selanjutnya, apa dampak positif dan negatif dari pandemi COVID-19 terhadap kegiatan wirausaha Teteh ini? Sebenarnya lebih banyaknya itu dampak negatifnya. Oh, negatifnya. Iya, karena sebelumnya kan saya juga memasuki ke sekolah-sekolah. Yeah. Tapi semenjak adanya pandemi ini, jadi terbatas gitu. Oh iya. Ya, tempatnya tuh. Jadi saat ini saya hanya bisa mengandalkan melalui online saja. Oh, iya. Ngomong-ngomong, online-nya di mana Teh itu? Apakah di Facebook atau di Shopee atau apa? Saya jual di Shopee. Di Shopee? Iya, di WA juga saya dipromosikan. Iya, dipromosikan. Oh, iya. Dulunya berarti suka di sekolah-sekolah mungkin ya gitu. Iya. Nah, untuk dampak positifnya apa bagi usaha Teteh akibat pandemi ini? Sebenarnya dampak positifnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan dampak negatifnya. Salah satunya saya tidak ribet untuk menitip-nitipkan barang-barang saya ke warungan. Oh iya. Bagaimana omset Teteh selama berusaha di masa pandemi ini? Apakah naik atau turun omset? Untuk omsetnya selama pandemi itu turun drastis. Oh, turun drastis. Iya. Karena orderannya pun tidak setiap hari ada orderan. Ya, karena saya kan hanya mengandalkan media sosial saja. Apa kendala yang dialami oleh Teteh selama berusaha di masa pandemi ini Teh? Kendalanya itu sebelumnya kan sebelum adanya pandemi itu saya menitip-nitipkan di sekolah-sekolahan. Tapi semenjak ada pandemi, terus sekolahan juga ditutup, sampai akhirnya saya tidak bisa menitipkan kembali di sekolah. Oh, itu juga yang membuat omset menurun ya? Iya, itu sangat menurun sekali. Apa masukan dari Teteh terhadap pemerintah mengenai kebijakan selama pandemi COVID-19 ini? Harapan saya selaku pedagang, ya saya ingin sekolah itu segera dilaksanakan seperti semula. Karena itu sangat berdampak sekali bagi para pedagang. Kalau misalkan sekolahnya masuk, Teteh juga bisa menitipkan barang dagangan mungkin ya Teh. Omset jadi dari mana-mana gitu, lebih banyak. Nah, kita ke pertanyaan. Setelah selesai mewawancarai narasumber pertama, saya melanjutkan wawancara dengan narasumber kedua. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Tini, di mana ini merupakan tugas dari siklus ketiga KKN IKIP Siliwangi. Baik, sebelum kita mulai KKN, Bu boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Boleh, nama saya Ibu Tini. Dengan alamat Cipta Gumati, Cikalong Wetan. Oke. Ibu ini kan sebagai seorang wirausaha ya. Boleh tahu nggak Ibu ini wirausahanya apa? Boleh. Saya jualannya apa saja. Yang pertama lah jualan itu kacamata, aksesoris dan lain-lain. Ya.
Terus Kalau untuk jualannya tempatnya di mana, Bu? di pasar Warung Jati. Oh, di pasar. Tiap pasar-pasar. Oh, setiap keliling, hari di pasar. Ya, Oh iya. keliling, ada di Cisomang, ada di Warung Jati, ada di Sawit, di mana aja lah. Pokoknya di pasar, setiap Pokoknya pasar di dikunjungi. ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan intinya ya, Bu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih pendapat Ibu sebagai pedagang terkait dengan pandemi COVID-19 ini? Pandangan pribadi Ibu. Ya, agak sulit bagi ibu, bagi pedagang Iya. kecil. Bagi pedagang kecil agak sulit. Sebelum pandemi saya beruntung terus. Ya. Beruntung terus. Dan sekarang adanya pandemi atau corona, jadi saya resah jualan itu. Kadang-kadang biasanya laku, sekarang enggak seperti dulu. Pembelinya kurang. Karena itu mungkin ada gimana ya? Kekurangan uang atau apa, jadi sepi selama pandemi. Betul. Nah, untuk omset sendiri ketika Ibu jualan selama pandemi gimana Ibu? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan penghasilannya? Ya nggak seperti dulu sering naik, sering bagus. Waktu selagi pandemi sekarang jadi agak menurun lah. Kadang-kadang sedang gitu, lagi rame-rame nggak seperti dulu. Kan sekarang mah agak banyak kekurangannya. Kalau dulu mah rame terus ya Bu? Dulu rame, sekarang mah Naik turun sekarang mah. Ya. Kalau selain di pasar Ibu jualannya di mana lagi? Kalau ada hiburan, Oh, hiburan. ya. Nah, sekarang Hiburan nggak kalau ada gitu. rame-rame kan sekarang nggak boleh oleh Iya. pemerintah. Ya. Jadi susah buat pedagang. Pasti susah ya karena PPKM pasti Karena dilarang. segala dibubarin, dilarang. ya. Mau ada hajatan dilarang. Saya sering jualan di hajatan. Diramai oleh polisi, jadi saya nggak bisa jualan. Iya, sayang sekali ya Bu, penghasilan jadi menurun karena adanya pandemi ini. Iya. Ke pertanyaan selanjutnya Ibu, pertanyaan yang ketiga ya, apa kendala yang dialami oleh Ibu saat berwirausaha pada masa pandemi ini? Kendala yang menghambat Ibu dalam berusaha dagang. Wah, ya gitu aja lah. Modal sedikit, baru beli belanjain, tokonya tutup karena iya, ada iya. lockdown. Jadi Tokonya saya ditutup. nggak lancar jualan itu, bantuan nggak ada, toko ditutup, uang sedikit mau belanja susah. Kalau untuk pasarnya sendiri pernah ditutup nggak Bu? Alhamdulillah di sini enggak. Oh enggak, alhamdulillah berarti ya. Ya, kalaupun itu kalau ditutup maka susah sekali ibu. Ya. Cuman tetap ya dari segi penghasilan walaupun nggak ditutup menurun gitu. Iya. Karena masyarakatnya juga mungkin keuangannya sama-sama terganggu ya. Ya. Kita lanjut ya Ibu ke pertanyaan selanjutnya supaya lebih cepat. Apa masukan dari Ibu kepada pemerintah terkait kebijakannya di masa pandemi COVID-19 ini? Masukannya Ibu? Masukannya gimana ya? Saya mengharap bantuan, nggak punya buat modal. Tahu orang-orang lain pada menang bantuan, saya enggak. Cuman mendengarnya aja saya mah. Jadi saya tidak sulit. merata ya Bu? Ya, tidak merata. Jadi saya agak bingung lah gitu. Tapi biarin, mungkin milik saya sampai di sini. Belum rezekinya mungkin ya Bu? Belum rezekinya, iya. Di harapannya semoga ada bantuan yang merata ya Bu, Iya, tidak pilih-pilih gitu. Semoga lah dapat ya, insya Allah kita doakan. Iya, amin. Ada lagi harapannya Ibu, masukannya? Ya, harapannya semoga itulah corona pandemi sehari kan sudah ingin berakhir. Oh, jadi berakhir, supaya ibu ya. bisa jualan ramai lagi. Ya. Supaya hilang, supaya musnah itulah virus-virus coronanya. Iya. Oke, berarti harapannya semoga corona cepat hilang dan Cepat semoga hilang dan usahanya jadi makin maju lagi ya Bu. Iya, iya. Oke. Mungkin hanya segitu saja Bu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya, Semoga dagangan Ibu nanti laku terus, kemudian juga apa yang Ibu harapkan dan Ibu cita-citakan terkabul ya, oleh Allah Subhanahu wa amin. Ta'ala. Amin ya Allah. Ya, rabbal alamin. Terima kasih ya Bu. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam bertanya tadi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan wawancara dan kegiatan partisipasi saya pada video tersebut adalah pandemi COVID-19 yang telah terjadi sejak tahun 2020 lalu membuat semua orang kesulitan, tak terkecuali bagi para pelaku UMKM.
banyak di antara mereka yang mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan. Pandemi COVID-19 ini membuat omset UMKM menurun sangat drastis. Selain itu, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM juga dianggap sebagai penghambat para pelaku UMKM dalam melaksanakan kegiatan usaha mereka. Selain berdampak pada pembeli yang menurun karena sedikit sekali masyarakat yang keluar rumah, PPKM juga membuat mereka kesulitan untuk menambah stok dagang mereka, sehingga dagangan mereka tidak lengkap dan malah mengurangi minat beli masyarakat saat melihatnya. Diliburkannya sekolah juga membuat banyak pelaku UMKM yang mengandalkan usaha dari kantin sekolah mengalami kerugian. Sekian laporan kegiatan KKN siklus ketiga yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.